Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube BK SMA Muhammadiyah 1 Klaten Sekolah Para Juara. Halo students, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan selalu menjalankan kewajiban sebagai pelajar dengan baik. Terima kasih sudah klik video ini ya. Di video ini, kamu akan memperoleh informasi materi yang sangat bermanfaat dan dapat membantumu untuk menjawab tugas-tugas yang akan diberikan. Jangan lupa untuk catat dan rangkum materi ini agar dapat kamu gunakan untuk belajar lagi. Eits, tapi sebelum mulai pembahasannya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like video ini ya, biar kamu ikut mendukung sekolah kita agar menjadi sekolah yang terdepan dan lebih baik lagi. Oke, selamat belajar dan simak videonya baik-baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Selamat pagi teman-teman semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan pada hari ini kembali lagi bersama Bapak Sofar Kamal pada materi Al-Quran Hadis kelas 10. Ya, insya Allah pada pagi hari ini kita akan membahas materi mengenai membaca dan memaknai dalil Al-Quran yang berkaitan tentang larangan pergaulan bebas. Al-Quran surat Al-Isra ayat ke-32. Sebelum kita mengawali pelajaran pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran pagi hari ini bisa terlaksana dengan baik dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Yang artinya, aku ridha Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian baik. Amin ya rabbal alamin. Komponen pembelajaran pada materi Al-Quran Al-Hadis pagi hari ini yang pertama yaitu kita akan membahas tentang bagaimana membaca dalil Al-Quran, tentang pergaulan bebas itu sendiri. Kemudian yang kedua, pembahasan kedua mengenai identifikasi hukum bacaan dan makna per ayat, dilanjutkan dengan memaknai isi kandungan ayat. Kemudian bagaimana pendapat para ahli tafsir terhadap dalil pergaulan bebas tersebut, dan yang terakhir adalah esensi ayat dan upaya pencegahan daripada hal tersebut. Kita memasuki materi yang pertama yaitu membaca dalil Al-Quran tentang pergaulan bebas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Sebelum kita memasuki makna daripada kandungan ayat tersebut, alangkah baiknya kita mengetahui bagaimana cara bacaan yang benar beserta hukum bacaan yang ada pada ayat tersebut. Yang pertama, dalam lafadz wala, yang maknanya di situ dan janganlah, ya, di situ dibacanya panjang 2 harokat. Dan kalau dilihat dalam ilmu tajwid, wala lah di situ sebagai mat tabi'i yang panjangnya 2 harokat. Dan kemudian lafadz yang kedua, taqrabu, yang maknanya kalian mendekati. Cara membacanya yaitu dengan ditekan kerongkongan dengan pantulan ringan.
yang secara hukum tajwid diartikan atau dimaknai sebagai qalqalah sugro. Kemudian lafaz yang selanjutnya innahu yang artinya sesungguhnya. Cara membacanya yakni mendengung ketika ada nun yang bersyiddah atau bertasydid dengan hukum bacaan gunnah. Kemudian lafaz yang selanjutnya fahisyatau wasa'a. Fahisyatau wasa'a yang artinya perbuatan keji. Dengan cara membaca dibaca dengung ketika huruf wawu didahului dengan tanwin atau fathatain yang secara hukum tajwid yaitu idgham bigunnah. Kemudian lafaz yang terakhir yaitu wasa'a yang artinya buruk. Dan cara membacanya yaitu dibaca panjang 6 harokat ketika ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu lafaz. Yang secara hukum tajwid yaitu mad wajib muttasil. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan memaknai isi kandungan ayat. Sebelum kita mengenal tafsiran daripada ayat tersebut, bahwasanya setan tidak lain tugasnya untuk membujuk, membisiki manusia berbuat buruk. Dan beberapa hal yang buruk itu dibagi menjadi 3 hal. Yang pertama yaitu syarrun, yang artinya perbuatan jelek yang dilakukan secara tidak langsung. Kemudian tingkatan kejelekan yang kedua yaitu su'un, perbuatan yang sudah menjadi kebiasaan untuk dilakukan. Jadi perbedaan lafaz syarrun. Kalau syarrun itu hal yang secara langsung tidak kita sadari, kita lakukan daripada perbuatan jelek tersebut. Tapi ketika su'un, yaitu perbuatan yang sudah menjadi tradisi atau kebiasaan yang sering kita ulang-ulangi. Itu namanya su'un. Dan tingkatan yang terakhir daripada perilaku jelek yaitu fahsya. Yakni perbuatan jelek yang bersifat mendorong hawa nafsu atau bersifat ke dalam pornografi. Selanjutnya, di dalam surat Al-Isra ayat 32 tertuliskan lafaz fahsya yang bertujuan sebagai larangan mendekati zina. Hal ini menjadi salah satu dalil yang mewajibkan umat Islam, khususnya para wanita, umumnya secara umum, yaitu untuk menutup auratnya. Karena aurat menjadi penunjang seseorang untuk mendorong nafsunya berbuat kejelekan tersebut. Masuk di materi selanjutnya yaitu bagaimana pandangan atau pendapat para ahli tafsir terkait larangan pergaulan bebas ini sendiri. Yang pertama diriwayatkan dari Syekh As-Sa'di yang beliau berfatwa larangan mendekati zina lebih mengena daripada larangan melakukan hal tersebut. Karena langkah awal lah yang menjadi perusak segalanya. Zina merupakan perbuatan yang melampaui batas, yang merusak kehormatan seseorang, dan barang siapa berani mengambil tindakan ini, dia juga berani mengambil dosa besar. Jadi dari riwayat Syekh As-Sa'di, beliau menekankan bahwasanya awal daripada suatu perbuatan itu yang paling fatal. Maka apabila kita sudah berani mendekati hal-hal yang berbau nafsu atau mendorong nafsu kita untuk ke dalam zina, maka sungguh lebih laknat. Apalagi kita sudah tahu akan yang namanya seruan bahwasanya itu termasuk dosa besar, kemudian kita juga berani untuk mengambil tindakan hal tersebut, maka tidak lain ganjaran yang kita terima adalah kita juga harus berani mengambil dosa besar yang kita terima. Selanjutnya, tafsir yang diriwayatkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia yang diriwayatkan, dan janganlah kamu mendekati zina,
dengan melakukan perbuatan yang dapat merangsang atau menjerumuskan kepada perbuatan zina. Sesungguhnya zina adalah perbuatan keji yang mendapatkan penyakit dan merusak keturunan yang menyebabkan pelakunya disiksa di neraka. Selanjutnya diriwayatkan dari tafsir Jalalain yang dalam riwayatnya dikatakan, dan janganlah kalian mendekati zina. Ya, larangan untuk melakukan zina jelas lebih keras karena sejelek-jeleknya perbuatan yaitu berbuat zina. Dan yang terakhir diriwayatkan dari Syekh Wahab Az-Zuhaili, beliau berfatwa mendekati perzinaan itu lebih mengena dibandingkan sekedar larangan dari melakukannya. Karena larangan mendekati zina itu mencakup semua faktor penyulutnya. Barang siapa yang mengitari sekitar daerah larangan, niscaya hampir-hampir dia terjerumus di dalamnya. Yang pada kebanyakan orang terdapat nafsu yang sangat kuat merujuk ke dalam perzinaan tersebut. Kemudian esensi daripada Al-Isra ayat 32, yaitu di situ bahwasanya ayat tersebut menjelaskan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita sebagai manusia layaknya yang diberikan fitrah, ya, untuk terus mensucikan diri, yaitu untuk menjauhi daripada perbuatan zina tersebut. Kemudian zina termasuk perbuatan yang keji yang sudah layaknya harus kita jauhi. Dan yang terakhir adalah zina sangat berbahaya bagi kehidupan manusia yang di dalamnya akan merusak kejiwaan dan merusak keturunan-keturunan selanjutnya. Dan bagaimana upaya pencegahan daripada perbuatan zina tersebut? Di sini ada beberapa cara. Yang pertama, bagaimana caranya kita membentengi daripada penyimpangan. Ya. Yang kedua, menjauhi daripada berkhalwat, ya, atau berduaan dengan lawan jenis. Kemudian selalu menutup aurat. Selanjutnya menjaga pandangan. Dan segera menikah jika mencapai ba'ah. Ba'ah yang diartikan yaitu mampu. Mampu dalam artian mampu secara material atau mampu secara emosional. Dan ifah jika belum, yaitu melaksanakan puasa atau menjaga diri jika kita belum mampu untuk mengerjakannya. Kemudian yaitu mengendalikan daripada nafsu itu sendiri dan menjauhi tabarruj. Kesimpulan daripada hal ini, mendekati hal-hal yang menjerumuskan zina pastinya diharamkan. Apalagi untuk melakukan perbuatan tersebut, tentunya dosa yang sangat besarlah yang akan kita dapat. Semoga kita dan saudara-saudara kita terhindar daripada perbuatan keji zina itu sendiri. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, sampailah kita di ujung pembelajaran hari ini. Di akhir pembelajaran ini, Imam Al-Bushiri pernah berfatwa dalam lafaznya, yaitu an-nafsu katifli in tuhmilhu syabba ala hubir radha'ati wa in taftimhu yanfatimu. Ibarat nafsu itu bagaikan seorang bayi. Bila kau biarkan ia tetap akan menyusu, namun apabila engkau sapih, maka ia akan tinggalkan kebiasaan menyusu itu. Laksana perbuatan zina, perbuatan jelek, apabila terus-menerus hal tersebut untuk diikuti akan nafsu tersebut, sampai selamanya kita akan terbawa oleh hawa nafsu tersebut. Apabila kita ingin menyudahi, ingin memotong kebiasaan jelek tersebut, maka kebiasaan tersebut juga akan terhindar daripada diri kita masing-masing dan jiwa kita akan bersih semuanya. Terima kasih. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.